Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 di sini akan memvisualisasikan budaya dari Batak Toba, yaitu Songgot-Songgot. Sebelum itu, perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nancy Simatupang dan teman-teman saya. Saya Bunga Indah Taman Hati. Saya Elsa Dila. Saya Siti Karnisa. Saya Winia Sriniat Batee. Saya Nabila Fajriyah. Saya Ruth Stefani Silayan. Saya Delvi Salviani Gula. Saya Aminiarti Sipangkar. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang daerah suku Batak Toba. Suku Batak Toba merupakan salah satu suku terbesar yang berasal dari wilayah Sumatera Utara, khususnya daerah sekitar Danau Toba. Danau Toba dikenal sebagai danau vulkanik terbesar di Indonesia dan menjadi pusat perkembangan budaya Batak. Masyarakat Batak Toba memiliki budaya yang kaya akan keberagaman dan keunikannya. Mereka sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, gotong royong, serta menghormati adat istiadat. Salah satu kebiasaan unik dari Batak Toba yaitu makan songgot-songgot. Dalam adat Batak Toba, songgot-songgot bukanlah sekedar jenis makanan, melainkan adalah tradisi pemberian makanan kejutan, di mana berisi ikan arsik atau saksang dari orang tua untuk keluarga terdekat. Makna kata songgot merupakan terkejut atau tiba-tiba. Keluarga atau orang tua dari pihak keluarga akan datang secara diam-diam untuk memberikan makanan kepada keluarga yang dituju. Tujuannya untuk melambangkan kasih sayang dan juga doa untuk kebahagiaan, ucapan syukur, ataupun doa berkat kepada keluarga yang dituju. Simbol makanan ini diberikan merupakan ikan mas atau ikan arsik dan juga saksang. Dalam filosofi Batak, makanan ini melambangkan harapan agar kehidupan keluarga tersebut selalu diberkati, rukun, dan menjadi berkat. Tujuan dari tradisi ini menjadi simbol dukungan moral dan juga tanda bahwa keluarga tersebut akan selalu diberikan kebahagiaan dan memberikan nasihat kepada keluarga yang dituju. Prosesi acara songgot-songgot dimulai dari kunjungan kejutan dari pihak hula-hula atau orang tua dari pihak istri atau ibu. Kemudian menaburkan boras sipir nitondi. Habis itu penyajian makanan adat. Biasanya makanan yang disajikan itu adalah nasi hangat atau indahan nalas beserta ikan mas arsik di atas piring besar secara bersama-sama di hadapan si penerima. Kepala ikan harus diposisikan menghadap langsung ke arah si penerima sebagai bentuk penghormatan. Kemudian lanjut ke penyampaian kata-kata berkat atau mandok hata. Sambil menyuapkan makanan tersebut, orang tua atau hula-hula akan menyampaikan nasihat, doa, atau kata-kata penguatan mengelak nitondi agar semangat hidupnya pulih kembali dan terhindar dari mara bahaya. Terus ada lagi pemberian ulos kepada yang penerima. Pemberian ini sebagai simbol pelindungan jiwa atau sebagai selimut spiritual. Secara fisiologis, kain ini melambangkan pelukan hangat dari keluarga untuk melindungi, membungkus, dan mengikat kembali jiwa atau tondi si penerima agar tidak lepas, terguncang, atau merasa sendirian setelah mengalami musibah. Kemudian, makan bersama dan penutup. Acara diakhiri dengan makan bersama bersama seluruh keluarga yang hadir dalam suasana. Apa kebiasaan makan yang menarik dari Batak Toba? Kebiasaan makan yang menarik dari adat Batak Toba itu acara songgot-songgot. Apa itu songgot-songgot? Songgot-songgot itu adalah tradisi kunjungan kejutan yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk memulihkan semangat atau hidup tondi seseorang. Dalam bahasa Batak, kata songgot berarti terkejut atau dikejutkan secara tiba-tiba. Biasanya ini dari pihak dari keluarga keluarga perempuan. Kenapa acara songgot-songgot menggunakan ikan mas arsik?
Itu Pak, ada simbolnya. Salah satunya itu ada simbol kelimpahan berkat. Ikan mas dikenal sebagai ikan yang memiliki banyak telur dan menyimbolkan harapan agar si penerima memperoleh kelimpahan rezeki. Terus ada simbol kehidupan yang sejalan. Ikan mas selalu berenang beriringan dengan secara sejajar. Hal ini melambangkan harapan agar keluarga yang diberi kejutan dapat berjalan bersama, kompak dan saling mendukung. Kemudian penyajiannya itu utuh dengan angka ganjil, karena itu maksudnya melambangkan keutuhan jiwa Tondi, berkat yang utuh dan doa agar jalannya hidup penerimanya itu baik sampai akhir hayatnya. Selanjutnya bagaimana proses acaranya? Prosesi acaranya itu dimulai dari kunjungan kejutan dari pihak keluarga, kemudian menaburkan beras atau boras si Pirni Tondi. Terus penyajian makanan adat, itulah ikan mas arsik itu diberikan kepada pihak yang bersangkutan. Terus penyampaian kata-kata berkat atau mandok hata itu dari pihak keluarga ke yang baru kena musibah atau yang menunggu momongan. Terus terakhir itu acara makan bersama. Biasanya di situ keluarga duduk bersama makan makanan yang sudah disediakan dari pihak yang datang secara kaget itu. Dah. Baik, terima kasih. Jadi solusinya agar masyarakat Batak Toba tetap mempertahankan makanan tradisional sebagai bagian dari budaya, namun dengan menerapkan pola makanan yang lebih sehat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan yang tinggi lemak, garam, santan, dan memperbanyak makanan sayur, buah, serta mengatur porsi makanan terutama saat adat dan perayaan keluarga. Koordinasi ahli gizi, pendekatan yang paling efektif adalah edukasi gizi berbasis budaya yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat setempat. Ahli gizi dapat memberikan penyuluhan mengenai gizi seimbang dengan menggunakan contoh makanan khas dari adat Batak Toba, sehingga masyarakat lebih mudah menerima perubahan pola makan tanpa harus merasa kehilangan identitas dari budaya mereka. Dengan cara ini, kesehatan masyarakat dapat meningkat tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional yang telah diturunkan secara turun-temurun. Setelah mengetahui apa itu songgot-songgot, kita bahas dari segi gizi yuk. Jadi songgot-songgot itu adalah kebiasaan makan orang Batak yang memberikan berupa pengembalian jiwa. Nah, biasanya di situ kan diberikan ikan arsik, nasi, dan ikan saksang. Kebiasaan mengonsumsi songgot-songgot terdiri dari makanan tersebut yang umumnya diberikan dampak positif terhadap status gizi masyarakat karena menyediakan sumber energi protein hewani yang cukup. Protein hewani dari ikan mas dan daging pada saksang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh serta menjaga daya tahan tubuh. Pada ibu hamil, hidangan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan protein, zat besi, vitamin B12 dan zinc yang berperan dalam pertumbuhan janin serta pencegahan anemia. Nah, sementara pada balita, protein hewani zat besi mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan membantu pencegahan stunting. Nah, zat gizi yang diuntungkan yang terdapat dalam songgot-songgot tersebut adalah yang pertama itu protein dari ikan mas dan dari saksang, yang kedua zat besi membantu pencegahan anemia, yang ketiga vitamin B12 mendukung pembentukan sel darah merah, yang ketiga ada zinc membantu pertumbuhan daya tahan tubuh, dan dari nasi kita dapatkan karbohidrat. Zat gizi yang kurang dalam menu songgot-songgot tersebut itu kurangnya serat karena hidangan didominasi oleh nasi dan lauk hewani serta minim sayuran. Vitamin C juga kurang, yang dimana vitamin C itu umumnya dari sayuran dan buah, dan folat yang sangat penting bagi ibu hamil juga kurang dari menu songgot-songgot tersebut. Jadi, tradisi songgot-songgot Batak Toba itu memiliki gizi yang baik karena kaya protein hewani, zat besi, vitamin B, dan zinc yang sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama ibu hamil dan balita. Namun, agar prinsip gizi seimbang, hidangan ini perlu dilengkapi dengan sayuran, buah-buahan untuk meningkatkan asupan serat, vitamin, dan mineral lainnya.